dihitung 2 bulan ya. Untuk kuliner ini biasanya kayak buat lumpia, tumis, lodeh. Ini bagian satu kuliner peradaban leluhur kita. Bambu itu satu situs peradaban kuliner ya. Dari sejaman raja-raja, dari Mojopahit, Tarumanegara, itu masyarakat kita udah makan bambu. Kenapa nggak dikembangkan secara itu kuliner bambu? Jadi makan bambu itu situs kuliner namanya. Saya mau panen rebung nih. Ini mau panen rebung, usianya 2 bulan. Ini rebung siap diolah untuk makanan. Bambu itu satu situs peradaban kuliner ya. Dari sejaman raja-raja, dari Mojopahit, Tarumanegara, itu masyarakat kita udah makan bambu. Tapi bambu itu di mana-mana tumbuh karena raja-raja Mojopahit misalnya setiap bantaran kali bambu, Ciliwung, Citarum, dan Singosari sama semua. Agar itu bambu menjadi satu kuliner dan bahan bistek bangunan dan juga buat makanan masyarakat pada saat zaman kerajaan. Dan sejak itulah turun-temurun, ini kan nama situs. Jadi makan bambu itu situs kuliner namanya. Peninggalan satu peradaban leluhur kita. Rebung itu kan ada yang secara orang-orang tua dulu sebagai sayur rebung itu enak, kuliner,
mau lodeh, mau bikin lumpia, mau bikin apa, rebung segala macam. Bahkan sekarang saya dengar nanti ada satu terobosan mau dibikin mie. Berarti aspek tentang kuliner bambu sangat potensi secara ekonomi juga ke depan, menunjang masyarakat di mana-mana seluruh Indonesia. Bambu itu ada. Kenapa nggak dikembangkan secara itu kuliner bambu? Misalnya lodeh bambu, ya misalnya kayak semur bambu, kan gitu. Pokoknya tentang bambu dari yang goreng, sayur segala macam. Inilah kawasan hutan Sanggabuana konservasi di Kali Pesanggerahan ya. Gua tanam bambu ini sejak tahun 80-an ya, tahun 90 ya, bambu. Macam berbagai jenis spesies bambu. Punya alasan, bambu itu sebagai penahan abrasi sungai maupun lereng, pegunungan, sungai, itu yang paling kuat. Kedua, bambu akan memblokir air yang paling kotor, yang apapun meresikal kembali kan dialirkan ke sungai lagi menjadi air bersih. Itu bambu. Kemudian bambu, dikala musim panas dia mengeluarkan air. Dikala musim hujan dia memblokir. Tujuannya makanya ada satu filsafat zaman Pangeran Dipati Ukur di abad ke-4 Tarumanegara. Jangan nebangin bambu di lereng-lereng gunung. Jangan nebangin bambu di pinggir sungai. Kalau bambu sudah terjadi, gunung akan meletus begini, sungai akan meluap. Ini bagian secara konservasinya. Wah, dia rebungnya bagus, ini baru rebung itu tumbuhnya bagus. Bambu banyak, tapi yang paling enak rebung andong. Tapi ada bambu ampel, bambu ini. Nah itu paling enak ya bambu andong petung. Paling enak bambu ini. Ini bambu kuning obat. Kuning buat obat-obatan nih. Ini lihat rebungnya, ini buat obat. Ini rebungnya. Ini dia rebungnya. Diabetes, kayak asma, macam-macam, ginjal nih bang. Ini ampel. Ini termasuk bambu obat-obatan, termasuk golongan obat-obatan. Ada bambu kuliner, bambu bistek. Bistek itu mah buat bangunan, buat apa, petung andong, bistek, dan kuliner. Tapi ini obat-obatan. Ampel, ini dia nih. Tuh. Rebungnya buat obat. Bambu itu bagi kesehatan dari kuliner itu sangat fungsi. Misalnya ini rebung bambu misalnya untuk antioksidan, rebung bambu untuk makanan orang yang misalnya ginjal, obat, itu kan dari segi obat-obatan. Kan nggak pernah dikupas. Yang bagus dalam kondisi segar begini, potong, dicuci bersih, di blender, airnya diperes, itu minuman antioksidan segala penyakit. Tapi yang terbagus adalah bambu kuning.
Nah ini juga bambu tali, ini rebungnya Bang Haji nih. Tapi ini kan nggak bisa, ini pahit, nggak bisa bambu tali, ini pahit nih. Ini rebung, ini nggak bisa. Kalau buat kuliner buat makan nggak bisa, pahit. Pahit, kita cari aja. Oh ini nih. Oh ini nih Mas Ili. Satu, nih 2, 3. Tapi jangan, ini jangan nih. Ini buat jadi bambunya aja nih. Nah ini juga, ini aja ini. Sini sama ini 2 nih. Jadi rebung itu sebagai kuliner juga. Pangan lah, makanan, sayuran. Tapi sebagai obat-obatan juga. Bahkan di negara-negara dunia kayak Cina itu sebagai obat-obatan. Termasuk kita, zaman kita leluhur orang tua kita itu air rebung itu obat. Kayak misalnya kayak dada untuk kayak paru-paru, daya tahan tubuh, dan untuk insting ini nih dan pikun itu rebung. Ini warisan nenek moyang sebetulnya. Ini rebung petung 2 bulan ya. Untuk kuliner ini biasanya kayak buat lumpia, tumis, lodeh. Ini bagian satu kuliner peradaban leluhur kita. Nah kita mau masak, Bang Haji bawa. Ini Bang Haji. Oke, yuk. Saya ingin menjelaskan cara untuk memasak rebung. Pertama-tama dikupas terlebih dahulu ininya, kulitnya nih, karena ini banyak lugut, gatal. Jadi dikupas semua nih. Setelah ini dikupas semua, ya setelah dikupas semua ini baru diiris. Dipotong aja. Setelah diiris tipis-tipis seperti ini, kita akan rebus untuk menghilangkan getahnya. Ini hasilnya setelah direbus.
yang biasa ditemukan di pasar. Selanjutnya untuk dimasak sebagai masakan. Jadi kopi ini, menurut lu baca buku, akademis segala macam, kopi itu nggak bagus di bawah NDPL 1000. Tapi ini kopi jenis Arabica di bawah NDPL 1000, ini 400 di bawah. Kopinya bagus, daunnya hitam, ya berbuah. Belajar 6 bulan udah belajar berbuah ya. Ini udah belajar berbuah, ini 6 bulan. Tapi humusnya bambu. Ini bambu. Karena bambu satu organik natural yang sangat tinggi NPK-nya. Ini bambu. Nah ini jarang dipahamin. Di setiap kawasan kalau seandainya sawah, perkebunan, sayuran, humusnya bambu sehat kualitasnya dan juga gemuk dan dia masa berbuahnya sangat cepat. Contoh ini. Orang nggak sangka bahwa kopi berbuah di bawah NDPL 400. Ini kan coba lihat buahnya. Ini nyata kan buahnya tuh, buahnya itu semua merotok semua. Karena apa? Ini kan humusnya karena daun bambu, NPK-nya tinggi. Nih tuh. Ini Arabica. Semua kopi jenis Arabica, Robusta, Liberica ternyata NDPL di bawah 1400. Aturan kan juga menurut baca buku nggak berbuah. Tetapi buktinya ini berbuahnya lebat. Jakarta di bawah 400, NDPL-nya 200. Buahnya 6 bulan aja belajar berbuah. Nah ini kan baru-baru umur 1 tahun setengah, ini udah berapa kali berbuah. Jadi teh daun kopi diambil dari sini nih. Ini dibuat teh. Nih, yang begini dibuat teh. Karena ini harus diambil, nanti buahnya dia akan merebak ke sini. Jadi unsur makanan haranya nggak ke sini. Ini nggak berbuah, tapi ini obat. Unsurnya untuk kayak antibodi segala macam, daya tahan tubuh. Ini teh daun kopi. Dari sejak leluhur kita sudah minum teh daun kopi. Kalau di Sumatera, di Aceh, teh kawak ini namanya. Di kebun ini, Babe memperbanyak bambu dengan kultur jaringan. Selain kultur jaringan, bambu bisa diperbanyak dengan cara konvensional. Cara konvensional, bambu juga bisa ditanam dengan cabang ini. Dipilih yang seperti ada bahan akar di sini, di mata-mata tunas. Tunas ini selain ada akarnya, juga ada daunnya. Jadi kita lihat ini masih hijau. Kita potong dulu.
Ya, ini setelah dipotong nanti kita masukkan ke polybag yang udah diisi dengan pupuk. Cara menanam bambu di polybag. Jadi bambunya ini harus dipotong seperti segini. Nanti taruh di polybag. Setelah itu nanti tumbuh tunas-tunas ini setelah sebulan 2 bulan tumbuh. Nah, seperti ini kita tanam di polybag. Setelah 2 bulan akan tumbuh akar dan tunas-tunas di sini. Setelah itu bisa dipindahkan ke lahan. Dan saya sudah punya nih yang sudah jadi, akan saya pindahkan ke lahan. Ini bambu petung. Sama bambu petung juga, ini bambu petung. Apa langkah baiknya? Mungkin kalau setiap RT lah ada unsur pot bambu yang ditaruh di ganggang segala macam, itu meresikal udara kan. Dari satu pot tuh bisa menghirup manusia berapa ratus orang yang di kawasan itu kan. Bambu pampel, bambu kuning, itu banyak buat estetika. Tapi kan untuk meresikal udara yang kotor dan sebagainya. Kalau kita menghidupkan lagi tentang tanaman bambu, ya, bahwa gue berfilsafat alam ini bukan warisan titipan anak cucu. Karena bambu hidup di mana-mana, seluruh dari pulau-pulau. Kan sebagai kuliner ekonomi masyarakat, culture-nya, aslinya, itu bisa masak sayur, bisa apa, segala macam. Harapan gue, setiap provinsi digalakkan lagi konservasi bambunya. Karena punya nilai konservasi, punya nilai ekonomi, punya nilai sebagai udara ini, jadi begitu. Harapan gue begitu. Jadi bambu jangan dianggap tempat inilah, tempat itu, di sisi negatifnya doang yang dibaca sama orang.